Roy Suryo, juru bicara sekaligus ahli bidang Fufufafa, mengamuk, perintahkan Prabowo kalau bisa pecat Hasan Nasbi sebagai kepala bidang komunikasi kepresidenan atau istana. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, selamat datang kembali di channel Bukan Partai Politik, sebuah ruang publik tempat sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai, untuk meninggikan argumentasi, bukan suara, dan juga bukan emosi. Kita akan bahas bersama-sama soal Roy Suryo kembali. Nah, teman-teman, sebelum kita ke sana, kita seperti biasa ya, baca buku ya. Seringkali kalau kita tidak membuat sebuah kebiasaan yang baik, nanti biasanya kita mudah terbawa arus ya. Ada peribahasa yang mengatakan the first we must make habit and then habit make us ya. Jadi pertama-tama kita mesti bangun sebuah kebiasaan, sehingga kebiasaan itu akan membentuk kepribadian kita ya. Jadi salah satu kebiasaan yang perlu kita tingkatkan atau perbanyak adalah membaca literatur secara kontinu ya, secara tetap begitu ya, berkelanjutan. Nah, buku yang kita mau baca ini adalah Seni Berbicara Tanpa Bikin Sakit Hati. Ya, ini karena bicara tentang Hasan Nasbi yang adalah juru bicara Prabowo dan kemudian sudah diangkat oleh Pak Jokowi sebagai kepala bidang komunikasi ya, kepala kantor bidang komunikasi kepresidenan atau ya istana. Nah, di dalam halaman kedua dari bukunya Oh Suh Nyang ya. Oh Suyang ini menuliskan ungkapan seperti ini. Kata-kata adalah wadah untuk hati. Namun, tidak mudah bagi manusia untuk menciptakan wadah yang sesuai dengan hati mereka ya. Jadi kata-kata adalah wadah untuk hati, namun tidak mudah bagi manusia untuk menciptakan wadah yang sesuai dengan hati mereka. Ya, jadi berkomunikasi itu bukanlah perkara mudah ya. Berkomunikasi itu bukan sekedar kita ingin menyampaikan pikiran dan perasaan kita, tetapi berkaitan dengan perasaan orang lain juga yang menjadi audiens atau pendengar bagi kita. Karena itu memang orang yang belajar komunikasi selalu kelihatannya akan bisa lebih unggul, apalagi kalau dia adalah salah seorang juru bicara dari tokoh politik ya, negosiator ya, untuk sebuah korporasi-korporasi jutaan dolar dan yang lain-lain, sehingga keterampilan berkomunikasi itu merupakan sebuah keharusan yang harus dipelajari dengan baik. Nah, sekali lagi kita mau bicara soal ini dalam perspektif komunikasi ya. Kita tahu sekarang bahwa Mas Roy Suryo adalah sosok yang pakar di bidang telematika ya. Dan juga beliau adalah seorang yang kayaknya pakar di bidang Fufufafa. Karena sekali lagi ada peribahasa mengatakan redundant is genius ya. Jadi pengulangan itu adalah kejeniusan, sumber pembentukan karakter kejeniusan. Jadi ketika bicara tentang frase Fufufafa atau kata Fufufafa, diksi Fufufafa yang terus-menerus diucapkan secara berulang-ulang dengan penuh penekanan ya, tentu itu kemudian tanpa disadari oleh Mas Roy Suryo, kemudian beliau akan mendapatkan sematan bidang keahlian yang baru, yaitu bidang Fufufafa ya. Jadi kalau kita mau tahu persis tentang Fufufafa ya, Mas Roy Suryo adalah salah satu sumber yang patut untuk dihitung ya untuk itu. Tetapi tentu setiap bidang keahlian itu juga akan bertemu dengan pasarnya sendiri-sendiri ya. Kepentingan apa kemudian kita ingin mengetahui tentang Fufufafa, apa relevansinya bagi kita, apakah itu meningkatkan nilai jual bagi kita, atau katakanlah harga, peningkatan kualitas dalam hidup kita. Terlepas dari itu, kita lihat bagaimana Mas Roy Suryo penuh amarah ya, meninggikan suaranya, meninggikan emosinya, dan bukan meninggikan argumentasinya terkait dengan persoalan statement yang dikeluarkan oleh Hasan Nasbi
bahwa bahwa Prabowo pergi ke Solo menemui Jokowi dengan naik jet pribadi, ya, yang menurut beliau itu semacam sebuah perendahan martabat Prabowo karena disejajarkan dengan Kaisang, ya, seperti itu. Ya, tentu saya tidak tahu konteks itu, dan kemudian membelokkan terkait dengan peran pesawat, ya, kepresidenan yang digunakan, ya. Tentu dua pribadi ini punya standing position dalam konteks untuk menjelaskan apa yang mereka maksudkan. Saya tidak mau masuk dalam persoalan-persoalan itu. Tetapi yang saya ingin masuk di sini adalah bagaimana bicara tentang siapa Roy Suryo dalam konteks misalkan meminta memerintahkan Prabowo untuk memecat Hasan Nasbi, ya. Saya kira walaupun beliau mengatakan dengan aksen kalau bisa, ya, gitu, tentu tidak bisa, ya. Jawabannya sederhana. Kalaupun bisa, ya, kemudian Prabowo akan bertanya apa urgensinya, karena dalam konteks ini perlu dalam satu struktur hierarki kepemimpinan ketatanegaraan kita, ya, katakanlah birokrasi kita, ya, Hasan Nasbi itu berada di bawah kewenangan Presiden, ya, Pak Jokowi, bukan kewenangan Pak Prabowo, ya. Kalau beliau bicara tentang tadinya juru bicara Pak Prabowo, ya, itu ada di bawah ranahnya Pak Prabowo, tapi ini sekarang beliau adalah masih di dalam hierarki jabatan otoritas posisi dan sekaligus otoritas fungsi di bawah nomenklatur struktural birokrasi dari Pak Jokowi. So, jadi impossible itu saya kira, Mas, ya, untuk bisa di ini. Nah, hanya saja sekali lagi, ya, kita memasuki sebuah masa transisi dari kepemimpinan Prabowo dan kepemimpinan Jokowi. Republik ini sudah mencatat secara historis terkait dengan profil seorang pemimpin dengan katakanlah kemampuan retorika yang penuh kedamaian, yang penuh ketenangan, yang menghormati martabat orang lain, itu jauh lebih menonjol dan mudah untuk diterima, ya. Tingkat penerimaan publik terhadap karakter seorang pemimpin seperti itu. Sebagai seorang pengkritik juga saya kira kita bisa membedakan mana pengkritik-pengkritik yang tenang tetapi tajam, dan kemudian ada pengkritik-pengkritik yang keras tetapi sebenarnya tumpul, ya. Ini perlu kita teliti, jeli untuk melihat hal tersebut. Saya bukan orang yang antipati, ya, atau antitesis terkait dengan para kritikus politik di Indonesia, termasuk Mas Roy Suryo, Refli Harun, sorry, dan lain-lain. Tetapi saya sepertinya punya catatan, ya, dari semua buku-buku referensi tentang ilmu komunikasi yang saya baca dan berusaha untuk saya pelajari, ya. Saya bukan seorang ahli komunikasi, tetapi saya orang yang sedikit mengeja dan mencoba untuk melihat kesesuaian antara teori, ya, komunikasi dengan praktek dan bagaimana efek atau impact, ya, pengaruh dan dampak yang luas kepada audiens pendengar, kepada publik ketika seseorang so different, ya, front of the camera, ya. Jadi melakukan sebuah pertunjukan yang berbeda di hadapan suatu kamera, ya, artinya berbeda ketika dia tidak di depan kamera dan di depan kamera, ketika dia menjadi seorang pendukung dan juga sebagai seorang yang anti, ya, katakanlah kontra, support dengan seseorang yang dibicarakan, akan menunjukkan profil yang berbeda-beda. Tetapi sekali lagi, kalau gerakan-gerakan yang dilakukan oleh beberapa teman-teman dengan diksi-diksi yang sangat menurut saya jauh dari keadaban keindonesiaan kita, saya kira mereka akan menemui jalan buntu dan menabrak tembok, dan semuanya akan dirawat, ya, dalam posisinya masing-masing, dalam luka-luka mereka masing-masing. Karena itu, mari belajar mengkritik sesuatu dengan tetap adab di hadapan kamera, bahkan ketika kita tidak berada di hadapan kamera, bukan partai politik.